Sure to feel anything but a cool sensation. Suasana di sebuah restoran menjadi scene pembuka dalam kisah kali ini. Nampak seorang wanita yang sedang memesan makanan untuk dirinya. Anehnya, pelayan di sana terkesan kurang ramah saat menyambut kedatangan pengunjung tersebut. Sama halnya dengan pengunjung lainnya yang juga memandang aneh wanita itu. Merasa sedang menjadi pusat perhatian oleh semua orang di dalam restoran, wanita itu pun menutupi wajahnya dengan tangan dan rambut panjangnya. Ternyata wajah dari perempuan tersebut nampak rusak dengan sebagian area wajahnya yang tampak dipenuhi luka. Tak tahan menjadi sorotan di tempat itu, wanita tersebut lalu murka dengan membanting meja makannya, sembari mengumpat pada semua orang di sana agar tidak lagi memandanginya dengan tatapan aneh. Wanita tersebut juga sempat mengatakan bahwa ia pun tak ingin memiliki wajah buruk seperti itu. Lalu dia pun meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kekesalan. Di sebuah sekolah, para siswa terlihat berlalu lalang untuk memulai kegiatan mereka di hari itu. Termasuk dengan seorang siswa laki-laki bertubuh atletis yang terlihat sedang membuka lokernya. Siswa tersebut lalu mendapati sebuah undangan pesta kostum yang diadakan pada Sabtu malam nanti. Siswa yang diketahui bernama Bradley itu pun kemudian meninggalkan ruang loker dan menuju ke kelasnya. Di lorong sekolah, 3 siswi terlihat tengah asik membicarakan soal rencana mereka di pesta kostum nanti. Mereka nampak seperti halnya siswi populer di sekolah pada umumnya yang selalu ingin dihormati dan menjadi pusat perhatian. Dan pastinya selalu merasa ada yang kurang jika tidak mengganggu siswi lainnya. Perlakuan bully juga mereka lakukan ketika bertemu dengan Emily. Ketiganya menyindir siswa itu hanya karena penampilan Emily yang tidak glamor seperti mereka. Tidak hanya itu, Emily yang ternyata tidak mendapat undangan pesta kostum malah semakin menjadi bulan-bulanan ketiga siswi tersebut. Di tempat lainnya, terlihat 2 remaja laki-laki yang tengah berada di halaman sebuah rumah. Mereka adalah Jack dan Dan. Keduanya terlihat tengah serius melakukan aktivitasnya masing-masing. Dan sibuk mengecek tanah yang akan digalinya, sedangkan Jack nampak asik memainkan banjonya. Tak lama kemudian, seorang pria tua menghampiri mereka dan menanyakan keberadaan Wortley, yang menjadi pemilik rumah dari tempat tersebut. Dan lalu menjawabnya dengan mengatakan bahwa Wortley sudah meninggal 8 bulan sebelumnya, dan ia menjadi pewaris atas rumah tersebut. Pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Parker turut mengungkapkan kesedihan atas kepergian Wortley, dan mengungkapkan bahwa paman Dan yaitu Wortley merupakan kawan lamanya di militer ketika mereka menjalani tugas di Vietnam. Tidak hanya itu, pria tua tersebut juga nampaknya mengetahui jika Dan dan temannya sedang membuat perangkap. Bahkan Parker sampai mengatakan jika yang tengah dibuat mereka masih kurang sempurna. Karena hal itulah, Parker pun menawari mereka dengan perangkap yang ia miliki di rumahnya. Namun tampaknya Dan kurang tertarik dengan tawaran tersebut. Di hari lainnya, para siswa nampak sedang memadati area kantin, termasuk dengan Revi dan teman-temannya yang juga terlihat tengah berada di mejanya. Berbeda dengan siswa lainnya yang tengah bersenda gurau sembari menyantap makanan dan minumannya, Raffi dan kelompoknya malah terlihat cukup serius membicarakan sesuatu, seperti sedang mengerjakan sebuah tugas. Sialnya, mereka yang terdiri dari Revi, Emily, Dan, Jack, dan Andy tiba-tiba dilempari minuman oleh Bernard yang juga tengah asik bersama kelompoknya. Lemparan minuman yang tepat mengarah ke Revi jelas membuatnya sangat kesal. Bahkan ia tumben-tumbenannya berani menghampiri Bernard untuk mengembalikan lagi bungkus minuman tersebut, seolah ia tak tahan lagi dengan perlakuan yang didapatnya. Tapi seperti biasanya, ia tetap tak berani melawan Bernard. Terlebih di meja tersebut juga sedang berkumpul gerombolan siswa nakal lainnya. Alhasil, Revi pun hanya bisa bergumam sembari kembali ke mejanya lagi. Tak lama dari itu, seorang siswa lainnya menghampiri kelompok Raffi. Ia adalah Curtis, yang datang hanya untuk pamer karena ia dijadwalkan akan melakukan syuting pertamanya untuk sebuah iklan. Namun ia berbeda dengan para tukang bully lainnya, karena Curtis terlihat sangat supel dan mudah berbaur dengan semua siswa di sekolah tersebut. Anehnya, Revi dan teman-temannya malah berharap agar Curtis tak datang ke pesta kostum,
hanya karena ia merupakan siswa yang baik. Di malam itu, kesedihan karena terus-menerus menjadi bahan bully nampaknya sangat dirasakan betul oleh Emily. Namun sayangnya, ia tak bisa mengungkapkannya pada siapapun. Hanya pada sebuah tulisan yang menjadi pelampiasannya. Tidak hanya Emily yang hanya bisa mencurahkan kekesalannya pada tulisan, hal serupa juga dilakukan oleh Dan, yang nampak juga sangat tidak tahan atas perlakuan bully yang didapatnya. Namun ia tak bisa mengungkapkannya pada siapapun dan hanya bisa merenunginya saja di dalam kamar. Bahkan kekesalan yang terasa semakin memuncak itu sempat membuatnya mengacungkan pistol ke arah kepalanya, sembari terus meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak takut lagi pada siapapun. Berbeda dengan Raffi, ia yang memiliki keluarga yang hangat dan seharusnya bisa saja mencurahkan perasaannya pada anggota keluarganya itu, malah lebih memilih untuk diam saja. Di halaman rumahnya, Jack terlihat sedang bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Anehnya, remaja laki-laki itu malah berpesan pada ayahnya bahwa ia telah meninggalkan surat di kamarnya, sembari mengatakan bahwa ia mungkin akan menentukan langkahnya sendiri, yang diyakininya menjadi keputusan terbaik baginya. Tak lama kemudian, Jack pun meninggalkan rumahnya dengan membawa sebuah tabung gas dan baju kesayangannya. Di rumah peninggalan Paman Dan, terungkap bahwa pesta kostum yang akan diadakan itu ternyata dirancang khusus oleh Dan dan kelompoknya. Hal itu terbukti dari persiapan yang dilakukan oleh Dan di tempat tersebut. Dan bahkan telah menyiapkan senjata api laras panjang lengkap dengan pelurunya. Di malam itu, Dan, Raffi, Emily, Jack, dan Andy terlihat sedang mengelilingi api unggun yang mereka buat, seraya mencurahkan perasaannya masing-masing. Ternyata tidak hanya perlakuan bully di sekolah saja yang membuat mereka menderita dan depresi selama ini. Akan tetapi, kondisi keluarga yang kacau di rumahnya masing-masing juga telah semakin tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa menceritakan segala hal yang dialami selama sekolah. Salah satunya diungkapkan oleh Dan, yang menyebut bahwa kedua orang tuanya selalu cekcok setiap hari. Bahkan pertengkaran tersebut juga tak jarang membuat beberapa perabotan di rumahnya menjadi rusak. Seolah sekumpulan remaja itu sudah sangat muak dengan kehidupan yang dialaminya selama ini. Di waktu yang sama, Heather, Bridge, dan Kelly yang selama ini menjadi 3 siswi tukang bully itu terlihat setengah bersiap untuk menuju ke pesta kostum. Sementara itu, persiapan juga tengah dilakukan oleh Dan dan yang lainnya dengan mulai mengenakan kostumnya masing-masing. Pesta pun dimulai. Para remaja yang datang nampak sangat menikmati kemeriahan acara di malam itu. Namun sempat terjadi perdebatan di antara kelompok Dan. Karena ternyata Curtis yang tidak mereka undang dan sangat diharapkan untuk tidak ikut dalam acara tersebut malah terlihat hadir di acara itu. Meski sempat tercetus ide untuk memulangkan Curtis, namun akhirnya keputusan pun diambil dengan tetap membiarkan remaja itu berada di pesta. Dengan dalih itu merupakan keputusan yang sudah diambil sendiri oleh Curtis. Minuman pun mulai dihidangkan dan para remaja di sana langsung menikmatinya. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata minuman berwarna orange itu telah diberi cairan khusus sebelumnya. Alhasil, tak lama kemudian satu demi satu remaja itu pun tumbang tak sadarkan diri. Dengan suara speaker yang sangat keras, para remaja itu pun dibangunkan. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati kondisi tangan dan kaki yang telah terikat rantai. Lalu salah satu remaja bertopeng memberikan sambutannya. Remaja bertopeng yang nampak menjadi pemimpin dalam kelompok itu mulai menjelaskan bahwa kali ini para tamu undangan akan menghadapi permainan yang sudah mereka buat, di mana pada akhirnya nanti mereka mungkin akan lebih memilih untuk mati saja ketimbang tetap berada di sana. Pemimpin itu pun mengatakan bahwa pada permainan nantinya akan terdapat pengecualian khusus untuk beberapa tamu undangan. Namun yang pasti semua akan melihat kengerian dari apa yang akan disajikan pada pesta tersebut. Seolah tak terima sekaligus masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut, salah satu remaja bernama Miles pun menanyakan maksud dari sosok bertopeng itu. Pemimpin itu pun mengatakan bahwa semua yang akan dilalui mereka adalah hutang yang pernah mereka buat sendiri.
Menanggapi pernyataan tersebut, Miles justru balik melontarkan bulian pada sosok bertopeng itu, yang sontak menjadi bahan lelucon bagi remaja lainnya. Tak lama kemudian, Miles pun harus mendapat sejumlah tembakan paku dari anggota bertopeng lainnya. Uniknya, sosok pemimpin itu pun menawarkan kebebasan pada siapapun yang menginginkannya. Lalu seorang remaja bernama Tommy mengangkat tangannya dan mengaku ingin keluar dari tempat itu. Permintaan itu pun dikabulkan. Tommy yang terus berlari kabur di hutan kini dikejar oleh 3 sosok bertopeng lainnya. Ia yang berlari sembari ditembaki oleh sosok bertopeng itu malah terkena perangkap yang membuat kakinya cedera. Alhasil, Tommy pun dibawa kembali ke sebuah ruangan bersama dengan Miles. Pesta pun berlanjut dengan diiringi permainan baju. Salah satu sosok berkostum badut menusukkan pedang ke punggung Bernard dan memberinya minuman khusus yang membuat remaja laki-laki itu menjadi kejang. Bradley yang selama ini sangat dekat dengan Bernard seolah tak terima dan menanyakan kondisi temannya itu. Namun sang pemimpin bertopeng malah mengatakan bahwa Bernard telah diberi ramuan yang membuatnya tak bisa bergerak, namun tetap bisa merasakan apapun yang terjadi di sekitarnya. Tak lama kemudian, giliran anggota bertopeng lainnya menusukkan sejumlah jarum akupuntur ke tubuh Bernard yang membuatnya semakin lumpuh. Entah karena terlalu menikmati pesta tersebut atau begitu ceroboh, sosok berkostum badut tadi malah menjatuhkan kunci yang tak jauh dari Curtis. Alhasil, remaja itu pun bisa memanfaatkan untuk terlepas dari jeratan rantai dan berusaha kabur dari sana. Melihat upaya tersebut, sang pemimpin bertopeng lalu mengarahkan senjatanya ke arah Curtis. Namun aksinya digagalkan oleh sosok berkostum badut. Pertikaian antara kedua anggota bertopeng itu pun terjadi. Pemimpin bertopeng lalu membuka paksa topeng badut itu seraya mengancamnya dengan sebilah pisau. Dan terungkap bahwa sosok di balik topeng badut itu adalah Raffi. Raffi pun akhirnya mengakui bahwa ia memang telah sengaja memberi kunci pada Curtis, dengan berdalih bahwa Curtis adalah sosok yang selama ini selalu mendengarkan keluh kesahnya. Secara mengejutkan, sosok pemimpin itu lantas menusukkan perlahan pisaunya yang membuat Raffi harus tewas dengan sia-sia. Sementara itu, Curtis yang tengah berlarian di hutan sempat bertemu dengan petugas polisi yang kebetulan sedang berada di tempat itu. Namun tembakan dari salah satu sosok bertopeng yang mengejarnya berhasil menumbangkan polisi itu. Sedangkan Curtis yang selamat kini kembali berlari dan mengambil pistol polisi itu. Sementara di pesta, acara kembali dilanjutkan. Dan kali ini heater yang dijadikan sebagai bahan pertunjukan. Wajah remaja perempuan itu dibaluri dengan krim, di mana krim itu akan menggerogoti lapisan kulit dari penggunanya, hingga akhirnya membuat permukaan kulit menjadi rusak. Tak tahan melihat aksi keji kelompok bertopeng itu, Bradley lalu menantang si pemimpin bertopeng agar berani melepas topengnya. Dan tanpa ragu, sosok pemimpin itu pun lalu melepas topengnya. Dan ternyata ia adalah Dan. Aksi serupa juga dilakukan oleh anggota bertopeng lainnya. Mulai dari sosok perempuan bertopeng yang ternyata adalah Emily, sosok berkostum ala Nazi adalah Andy, dan si pemain bajo yang ternyata adalah Jack. Bridge yang mengetahui sosok di depannya adalah Emily yang selama ini dibulinya, sontak meminta maaf seraya menyadari akan kesalahannya. Namun hal tersebut justru membuat Emily semakin bergairah untuk membalaskan dendamnya pada remaja perempuan itu. Dalam permainan yang dibuatnya, Emily memberikan tang potong pada Bradley dan Bridge untuk memilih siapa yang pantas dipotong jarinya. Bridge yang mengaku tak sanggup untuk melakukan aksi tersebut akhirnya membuat Bradley menjadi eksekutor dalam permainan kali ini. Satu demi satu jari tangan perempuan itu pun dipotong oleh Bradley. Beralih ke Curtis, pelarian panjangnya akhirnya berujung pada ditemukannya sebuah rumah yang nampak masih ditempati oleh pemiliknya. Remaja itu pun lalu meminta tolong pada penghuni di rumah tersebut, yang ternyata adalah Parker. Sial baginya, Parker yang tak percaya dengan perkataan Curtis malah menyerangnya. Terlebih Curtis juga kedapatan sedang memegang pistol seperti seorang penjahat. Dan alhasil pria tua itu pun menghujamkan pukulan menggunakan senapannya,
yang membuat Curtis tumbang tak berdaya. Di dalam rumah tersebut, Curtis mulai dicecari dengan beragam pertanyaan. Namun tampaknya setiap pembelaan yang ia lontarkan tidak merubah sikap Parker yang masih menuduh Curtis sebagai anak nakal. Hingga kemudian obrolan pun beralih dengan Curtis yang mulai menceritakan tentang kematian ayahnya ketika ia masih berusia 2 tahun. Ia mengatakan bahwa ayahnya pun pernah bertugas dalam kemiliteran, sama halnya dengan mendiang kakeknya yang diakuinya sebagai veteran dalam Perang Vietnam. Mendengar pengakuan tersebut, Parker yang awalnya bersikap dingin terhadap Curtis kini mulai sedikit terbuka. Terlebih ketika Curtis menyinggung soal aksi penyelamatan yang sangat dibutuhkan oleh teman-temannya yang kini sedang disekap di sebuah rumah. Menyadari satu-satunya rumah terdekat di sana adalah rumah milik mendiang Wortley, Parker pun teringat soal pertemuannya dengan Dan tempo hari. Seolah ingin membuktikannya sendiri, Parker lalu mendatangi rumah tersebut. Ia yang masih mengendap-endap mendekati area rumah itu malah harus terkena jebakan yang membuat kedua kakinya terluka. Teriakannya pun sontak menarik perhatian dari salah satu anggota bertopeng yang kebetulan berada tak jauh dari sana. Alhasil, pria tua itu pun kini dihampiri oleh sosok tersebut. Kembali ke pesta, Bridge yang telah kehabisan semua jari di tangannya kini mendapat giliran untuk melakukan aksi yang sama pada Bradley. Namun lagi-lagi remaja perempuan itu mengaku tak sanggup untuk melakukannya. Alhasil, olesan krim pun diberikan oleh Emily pada wajah Bridge, yang membuat remaja perempuan itu harus kesakitan karena luka di wajahnya. Di luar area rumah, Parker yang terkapar oleh jebakan di kakinya secara mengejutkan masih sanggup memberi perlawanan pada sosok bertopeng. Ia yang telah bertahun-tahun mengemban tugas di kemiliteran bisa dengan sigap menggunakan senjata dan menembak sosok tersebut dengan begitu santuy. Tidak hanya itu, aksinya yang berpura-pura mati juga membuatnya bisa menyerang sosok bertopeng lainnya. Di waktu yang sama, Curtis yang tak ingin menyerah akhirnya bisa terlepas dari jeratan tali yang mengikatnya. Ia pun dengan cepat menghubungi polisi dan segera meninggalkan tempat tersebut. Beralih ke Dan, ia yang tak kuasa menahan bayangan kelam perlakuan jahat Bradley kini menjadikan si tukang bully itu sebagai bahan pertunjukannya. Dan yang mengetahui tingkah Bradley yang arogan dan berlagak seolah menjadi laki-laki terkuat di sekolah, memutuskan untuk memotong urat tulang belakang dari remaja laki-laki itu, yang diakuinya akan membuat Bradley harus tetap hidup di kursi roda. Sementara itu, Curtis yang berhasil keluar dari rumah Parker malah mendapati pria tua itu yang sedang bersandar di sebuah pohon. Curtis menyatakan sangat bangga pada keberanian Parker. Pria tua itu juga berpesan pada Curtis agar segera menyelamatkan teman-temannya. Sementara itu di rumah Wortley, pertunjukan pun kembali dilakukan dengan Ring sebagai korbannya. Namun saat itu juga tiba-tiba muncul Curtis yang telah siap menodongkan pistolnya. Awalnya Dan sempat meragukan keberanian Curtis untuk menggunakan senjata api. Namun remaja laki-laki itu sudah tak ragu untuk melakukan aksi penyelamatannya. Dan pun langsung menembakkan senjatanya tepat ke arah remaja itu, yang membuatnya langsung tersungkur tak berdaya. Menariknya, tepat ketika Dan telah bersiap untuk menghabisi nyawa Curtis, tiba-tiba saja suara tembakan pun terdengar. Dan ternyata itu berasal dari Emily, yang menembakkan pistolnya ke arah Dan, hingga membuatnya tewas seketika. Tak lama kemudian, aksi menghabisi diri sendiri pun dilakukan oleh Emily dan Jack, seiring dengan terdengarnya bunyi sirine mobil polisi yang tiba di sana. Di akhir film, nampak Curtis yang kini sudah kembali bersekolah dengan tangan yang mendapat gips, menyusul aksi penembakan yang dilakukan oleh Dan sebelumnya. Terlihat juga Kelly yang sedang berusaha menenangkan dirinya di toilet, sembari meminum obat setelah kejiwaannya sempat terganggu akibat insiden pesta kostum tempo lalu. Sedangkan Bridge yang mendapat luka serius di wajahnya nampak sedang berada di mobil, dan ia bersiap untuk menuju ke sebuah restoran sama seperti yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Dan kisah kali ini pun berakhir dengan begitu santuy.